Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita lanjut materi. Jadi materi kita hari ini adalah persamaan eksponen. Kalau kemarin kita sudah mempelajari apa itu, bagaimana itu sifat-sifat eksponen, bagaimana dia kalau bilangan berpangkat bulat positif, bulat negatif, pangkat 0. Kemudian kita sudah juga mempelajari fungsi eksponen. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari persamaan eksponen. Jadi langsung saja. Jadi definisi dari persamaan eksponen adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya berbentuk fungsi suatu peubah. Selanjutnya ya, jadi sebelum Ibu lebih mendalam lagi jadi persamaan eksponen, sebelumnya kan Ibu sudah jelaskan persamaan itu apa sih. Jadi persamaan nanti kita akan mencari, oh ini variabel nilainya berapa. Terus persamaan namanya juga sama, berarti kita akan mencari nilai X itu berapa sehingga ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya sama. Dan bentuknya adalah bentuk eksponen. Jadi di sini sudah ada definisinya. Nah, supaya kalian lebih mengerti lagi, di sini akan saya jelaskan dua bentuk dari persamaan eksponen. Jadi bentuk pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat k. Jadi syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 1 dan A lebih dari 0. Maka penyelesaiannya ketika basisnya sama. Nah, kita langsung ambil pangkatnya. Maksudnya di sini fx berarti pangkat dari ruas kiri ini bervariabel. Kemudian pangkat dari ruas kanan ini dia konstanta. Jadi langsung saja kalau basisnya sudah sama, maka penyelesaiannya langsung saja fx sama dengan k. Nah, di sini ada Ibu sudah siapkan contoh. Jadi di sini ada 4 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 1/8. Jadi jawab di sini ada 4 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 1/8. Nah, kalau kita lihat dari soal ini kan di sini ruas kirinya basisnya 4, pangkatnya 2x tambah 1. Nah, di sini ruas kanan 1/8. Jadi bagaimana caranya supaya ruas kiri dan ruas kanan ini semua berbentuk eksponen. Kemudian basisnya harus sama. Nah, kita kan sudah mempelajari sifat-sifat dari eksponen kemarin. Kalau 1/8 kita ingat-ingat kembali ya. Jadi ini kita ingat A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalnya 1/8 kan kita bisa ubah menjadi 1/2 pangkat 3. Baru 1/2 pangkat 3 kan kita bisa ubah menjadi 2 pangkat min 3. Nah, kita ingat lagi. A pangkat M itu ini dia berpangkat N. Ini ternyata kita langsung bisa, ini bisa kita langsung kali. M kali N, berarti A pangkat M kali N. Nah, selanjutnya, nah ini 4 saya ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 8 saya ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi di sini 2 pangkat 2, terus ini pangkatnya tetap 2x tambah 1. Kemudian 8 saya ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya, nah kita kalikan saja. Ini ya, 2 kali 2, 4x, kemudian 2 kali 1, positif 2. Nah, ini yang saya tadi bilang, kalau dia 1 per A pangkat N itu bisa diubah menjadi 2 pangkat min 3. Sama dengan sifat yang ini. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini kalau basisnya sudah sama, ini kan basis sudah sama sesuai dengan bentuk yang pertama tadi. Kalau basis sudah sama, nah sekarang kita ambil pangkatnya. 4x tambah 2 sama dengan min 3. Kita cari nilai x-nya. Kedua ruas kita bisa kurang 2 ya. Jadi ini 2-nya habis, min 3 dikurang 2. Kemudian ke 4x min 3 dikurang 2 kan sama dengan min 5. Kemudian kedua ruas kita bagi 4. Jadi X-nya sama dengan min 5/4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5/4. Nah, sekarang
kita buktikan. Ibu sudah terbiasa dengan pembuktian. Jadi setiap kita mendapatkan nilai X, yuk kita buktikan sama-sama. Supaya kalian lebih paham, oh maksudnya nilai X kita dapatkan itu seperti ini. Nah sekarang kita buktikan. Jadi kita substitusi ini, min 5/4, kita substitusi ke nilai X. Maka nanti ruas kiri dan ruas kanan pasti sama. Jadi X-nya saya ganti min 5/4. Oke, kemudian selanjutnya 2 kali min 5 itu min 10/4 ditambah 1, 1/8-nya masih tetap. Nah ini 1 saya ubah menjadi 4/4 karena ini adalah penjumlahan pecahan. Dia ketika ditambah penyebutnya dulu harus sama, kemudian kita jumlahkan pembilangnya. Jadi didapatkan min 10 tambah 4 itu min 6/4. Jadi 4 pangkat min 6/4 sama dengan 1/8. Nah selanjutnya, nah ini 4 saya ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 8 2 pangkat min 3. 2 kali min 6/4 sama dengan min 3. Karena 2 dikali min 6 min 12 dibagi 4 min 3. Terbukti kan? Jadi terbukti ruas kiri dan ruas kanan sama. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 5/4. Nah, selanjutnya kita ke bentuk kedua. Jadi bentuk pertama tadi dengan bentuk kedua sebenarnya hampir sama ya. Yang membedakan adalah pangkat ruas kiri dan ruas kanannya. Kalau di bentuk kedua ini pangkatnya ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama bervariabel. Jadi syaratnya tadi sama, A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 0. Maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Jadi ingat ya. Kalau di sini basisnya tidak sama, jangan langsung ambil pangkat ya. Samakan dulu basisnya, baru ambil pangkatnya. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini saya sudah buat soal. Akar kuadrat 9 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 2x pangkat 27 pangkat x min 5. Nggak fokus ini. Nah, sekarang kita jawab. Nah, kita ingat dulu, dari soal ini kan yang harus kita ketahui untuk menyamakan basisnya, kan di sini ada bentuk akar. Jadi kita ingat-ingat, kalau kemarin kan Ibu sudah jelaskan definisi dari bentuk akar itu seperti apa, konsep dasarnya seperti apa. Nah, kita ingat kembali. Nah, ini kalau kita mendapatkan soal yang modelnya seperti ini, akar pangkat n dari A pangkat m itu, kalau kita mau hilangkan akarnya, kita jadikan pangkat pecahan. Jadi pangkatnya dari A ini kita bagi dengan pangkat yang ada di sini. Jadi A pangkat M per N. Jadi kalau misalnya ini akar kuadrat 9 pangkat 2x tambah 1. Nah, di sini kan kalau tidak ditulis artinya 2. Jadi di sini 9 pangkat ini 2x tambah 1 dibagi 2. Kemudian sama dengan tetap 27 pangkat x min 5. Nah selanjutnya saya mau ubah jadi 9 saya ubah menjadi 3 pangkat 2. 27 saya ubah menjadi 3 pangkat 3 supaya nanti basisnya akan sama. Kemudian nah ini masih ingat sifat yang dibentuk pertama tadi ya, kalau dia A pangkat M kemudian dia berpangkat N, kita kan bisa langsung kalikan saja. Nah kayak ini ya. Ini ya. Ini 2 kali 2x itu 4x, kemudian 2 dikali 1 itu adalah 2 per 2. Sama dengan 3 pangkat 3x min 15. Jadi 3x-nya dari sini 3 kali x, kemudian min 15 dari sini 3 kali min 5. Nah selanjutnya, nah di sini kan basisnya sudah sama ya. Ini basisnya sudah sama. Kita ambil pangkatnya. 4x tambah 2 per 2 sama dengan 3x min 15. Karena di sini ada 2. Nah, kita kedua ruas kita kalikan dengan 2 ya. Jadi kalau saya kalikan ini dengan 2 kan sisa 4x plus 2 ya. Karena kan 2 bagi 2 1. 1 kali 4x tambah 2, 4x tambah 2. Kemudian ini 3x min 15 saya juga kalikan dengan 2. Nah, selanjutnya 2 kali 3x min 2 kali 3x itu 6x. Kemudian 2 kali min 15 itu min 30. Kemudian kedua ruas saya kurang 2 dan kurang 6x. Kurang 6x. Jadi ini 4. Kalau istilahnya saya dengar anak-anak cara cepatnya kalau
ini pindah ruas berarti berubah jadi min, ini plus 2 berubah jadi min 2. Tapi tetap ya konsep dasarnya sebenarnya dia berasal dari kedua ruas dikurang 2, kedua ruas dikurang 6x. Jadi ini 4x kurang 6x adalah min 2x, min 30 dikurang 2 adalah min 32, kedua ruas dibagi 2, dibagi min 2, min 2x dibagi min 2, 1x, min 32 dibagi min 2 adalah 16. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 16. Jadi kalau untuk pembuktiannya saya pikir kalian bisa ya buktikan sendiri. 16 kalian coba substitusi ke x ya, ke x. Pasti ruas kiri dan ruas kanan nanti hasilnya akan sama. Nah, untuk latihan soalnya ya saya sudah siap. Oke, jadi ini adalah latihan soal yang sudah Ibu buat. Jadi ini sama seperti kemarin. Jadi bentuk soal ini adalah bentuk pilihan ganda. Silahkan kalian cari jawaban yang tepat dari option A, B, C, D, dan E. Dengan syarat sama seperti kemarin, kalian menentukan mana nilainya yang benar dengan menuliskan langkah-langkahnya ya. Jadi jangan langsung dijawab saja, harus disertai dengan langkah-langkah kalian mendapatkan jawaban itu. Oke. Jadi cukup untuk penjelasan Ibu tentang konsep dasar dari bentuk pertama dan bentuk kedua persamaan eksponen ini. Untuk lebih jelasnya kalau ada pertanyaan kalian boleh tanyakan Ibu di grup. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.